Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan para sedulur wisata mistis YK dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini alhamdulillah kita melakukan wisata mistis lagi, tepatnya di Dusun Cempluk Mangunan. Nah, di sini kita berwisata, namanya itu Sendang Bekung, yang mana ini adalah sebuah petilasan dari Sultan Agung. Nanti kita akan meminta keterangan bagaimana sebenarnya sejarah atau awal mulanya Sendang Bekung ini bisa ditemukan dan kenapa adanya Sendang Bekung tersebut kepada salah satu juru kunci yang memang malam hari ini ikut bersama tim untuk melakukan wisata mistis di lokasi tersebut. Langsung saja kita panggil salah satu narasumber kita untuk menemani wisata mistis kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya ini bukan juru kunci yang asli, cuma tetap sebagai pembantu sebagai pelaku dan Di pertapaan Sultan Sultan. Cuma yang saya tahu sedikit sejarah tentang adanya pertapaan Sultan mata air gunung, di mana dalam sejarah nenek moyang waktu itu beliau Sultan Agung kan naik haji sesudah sampai di sana itu terus mohon kepada ulama Mekah minta mau dimakamkan di sana, di Mekah ya, Pak. ya. Akhirnya sama ulama Mekah diberitahu kamu itu sebagai sesepuh di tanah suci, sebagai harus dimakamkan di Jawa. Kamu dimakamkan siapa kamu? Nanti jatuhnya di mana? Di sebelah Berarti beliau itu melempar batunya dari Mekah ya, Pak. dari Mekah. Itu sejarah nenek moyang yang diceritakan pada nenek cucu sampai sekarang. Jadi, termasuk pesan Kanjeng Sunan Kalijaga pun demikian, kamu harus dimakamkan di Jawa karena kamu sudah termasuk seorang waliullah yang ada di tanah Jawa. Pesan Sunan Kalijaga. Kalau untuk ditemukannya Sendang itu kira-kira pertama kali siapa yang menemukan? Atau memang sudah ada waktu beliau melakukan meditasi atau pertapaan di sini? Yang jelas untuk siapa penemunya yang menemukan apa ini namanya mata air gembung itu kita juga belum secara mendetail. Yang jelas di sini dinamakan petilasan pertapaan Sultan Agung karena dalam sejarah ketika setelah batu suci, batu wangi yang dilempar di Mekah itu dilempar, akhirnya kan kuntur pulang ke Jawa. Setelah sampai di Jawa kan beliau itu melakukan perjalanan di mana jatuhnya batu wangi itu, tanah wangi itu. Nah, dalam perjalanan itu kan nggak cuma sehari sampai seminggu, nggak, melalui perjalanan panjang yang harus naik gunung turun gunung ke tempat manapun. Akhirnya beliau lah sampai di sini, ketika di hutan sini, di hutan Mangunan ini, akhirnya beliau kan duduk berdoa kepada Allah. Akhirnya ketika suatu saat beliau menerima ilham dari Allah, kalau kamu nanti melihat burung merak yang berterbangan di atas bukit, ya disitulah jatuhnya batu yang dilempar dari Mekah. itu. Kalau untuk namanya sendiri, Pak, itu kenapa dinamakan Sendang Bekung gitu? Ya, dinamakan Sendang Bekung itu kalau saya sendiri itu kurang begitu jelas. Yang jelas setelah beliau bertapa dan mendapat ilham di sini, terus beliau menamakan hutan ini hutan Bengkong atau Sendang Bengkong. Karena apa? Di situ Sultan Agung mau ambil air wudhu. Ketika itu belum ada air, akhirnya beliau menatakan tongkatnya. Akhirnya keluarlah maka dinamakan atau Sendang. Cara singkatnya itu yang saya pahami. Nanti lebih jelasnya bisa
dibuka lagi Hmm. kepada yang lebih tua lagi, nanti bisa kita gunakan. Kalau untuk biasanya orang-orang datang ke sini melakukan meditasi itu kira-kira tahu nggak Pak apa sebenarnya ini manfaat dari sendang bungkung ini? Kalau yang saya ketahui, Hmm. ketika orang pada kesini itu kan biasanya tujuan utama adalah mencari ridho Allah dengan cara misalnya kita punya hajat yang besar. Nah, kita ambil pelajaran filosofi, ketika sesuatu orang itu ingin mencapai cita-cita apa harus menempuh perjalanan, dan perjalanan itu yang kita ikuti sejarah perjalanan para wali, para punden, para sesepuh, termasuk para raja-raja, itu harus melalui berbagai ritual. Hmm. Nah, ketika di sini tujuannya pertama kali sampai di lokasi ini, ambil air, kemudian baca doa, terus apa yang dihajatkan, nah itu biasanya tempatnya digunakan untuk itu. Misalnya kita mau sekolah biar berhasil Biar lulus dengan lancar gitu. bagus, kita punya hajat ingin cari apa itu, biar pangkat kita tetap bertahan, mendapat ridho Allah, itu dengan cara itu. Lepas itu setelah di sini dibaca doa, nanti terus mandi di sendang bungkung itu. Lepas itu nanti terus ziarah ke makam Sultan Agung. Nah, jadi istilahnya ketika orang datang ke sini itu ingin memohon kepada Allah dengan wasilah, kita ingat adanya kita itu karena adanya perjuangan para wali, para sepuh gitu. Jadi yang penting bagaimana walaupun itu kita tetap memujinya kepada Allah, tapi perantara yang jalan yang kita tuju untuk menuju ridhonya Allah itu memang berliku-liku juga ya Pak. Berliku-liku. Jadi kan misalnya kita mau sholat itu juga harus suci dulu, harus wudu, baru kita mohon kepada Allah. Demikian juga kita punya hajat yang besar, kita harus kayak gitu. Ibaratnya perjalanan ya harus melalui tangga pertama, kedua, ketiga sampai selanjutnya. Oke, baik, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis ya, nanti kita mohon ditemani Pak untuk berwisata mistis ke dalam juga menuju ke Sendang. Nanti kita juga ada Kikirna untuk bagaimana secara gaibnya, ataukah ada memang dulunya ini ceritanya seperti apa nanti kan, atau terlihat siapa saja yang benar dulu pernah kesini untuk melakukan, atau selain dari Sultan Agung itu nanti akan kita jalan-jalan dan berwisata di menuju ke Sendang Bolong. Kalau yang jelas, kalau yang diceritakan oleh anak-anak moyang kami yang selalu di sini dulu awal mula, termasuk pertama ya Sunan Kalijogo, terus ada Pangeran Satrojoyo, terus ada Syekh, terus masuk Sultan Agung dan yang lain yang mungkin masih banyak lagi. Banyak ulama yang memang benar singgah di tempat ini. Sebelum itu pun ada Ratu Busulima yang mungkin juga pernah di sini ya, nanti bisa kita lihat meditasi yang akan kita bersama-sama. Siap. Nah, baik para seluruh wisata mistis ya, mari kita ikuti wisata mistis pada malam hari ini untuk menuju Sendang Bolong. Jangan kemana-mana, tetap terus ikuti dan pantau perjalanan wisata mistis ya. Mari. Cut. Nah, baik para seluruh, kita coba ini menaiki anak tangga untuk menuju ke atas di lokasi, karena memang lokasinya ini agak tinggi juga dan ada beberapa anak tangga yang harus dilalui untuk menuju ke atas. Baik para sedulur, selain dari anak tangga yang memang sudah dibangun, ini lanjut lagi setelah melewati pertapaan tadi ada jalan setapak lagi untuk menuju ke atas, tapi yang masih dari tanah. Untung kondisinya saat ini karena tidak hujan pun, jadi tidak terlalu becek untuk dilalui. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata MCCK, kita sudah sampai di lokasi dan di sana terdapat gerbang yang memang untuk masuk ke dalam Sendang, dan di bawah ini juga ada
seperti kolam, ya memang dulunya dimanfaatkan untuk orang yang masih berendam. Tetap ikuti perjalanan kita, wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Untuk para sedulur dan rekan wisata Mistis YK, ini salah satu memang sendang yang disebutkan tadi, sendang bengkung, karena di sini juga sudah dibangun sejak sudah lama, 1960-an, karena bangunan ini seperti tembok atau benteng, dan di atas ini terdapat batu yang bawah ini boleh kalau kita lihat seperti pemandian. Dan ini waktu gempa tahun 2006 di Jogja itu memang ini tidak berubah, tapi keterangan dari salah satu pembantu juru kunci, tidak ada yang berubah dari segi bangunan semuanya, karena tidak terjadi sedikit runtuhan atau serpihan apapun. Boleh masuk sebentar. Bangunannya ini ditutup tahun yang tidak ada akses untuk masuk ke dalam. Jadi nanti kita juga panggil Bapak untuk sedikit menjelaskan kira-kira manfaat yang dari air ini selagi banyak orang yang berkunjung itu seperti apa. Dan kita tanyakan pada salah satu juru kunci yang di sini. Mari. Para sedulur, rekan-rekan wisata Mistis YK, kita akan melihat secara detiknya pada Ki Kirna dan bagaimana sebenarnya situasi yang ada di sini secara tak kasat mata atau yang tak terlihat. Kita langsung saja panggil Ki Kirna untuk menjelaskan secara astral yang ada di sekitaran Sendang Bengkung sini. Selamat malam, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sebelum Wisata Mistis YK. Ketemu lagi dengan kami. Ya, di tempat ini sering orang menyebut itu Sendang Bengkung. Tadi kita sudah sempat melihat sendangnya itu ada di belakang kita. Nah, di sini itu menurut visual saya banyak sekali energi-energi, tapi sifatnya positif. Ya pasti ada yang negatif, tapi di sini di area ini banyak yang positif. Jadi saya melihat tadi seperti di atas ini ada seperti sosok dua perempuan di sini menjaga sini. Terus di arah sini ini tidak begitu jelas. Tapi energinya jelas, tapi perwujudan sosoknya itu tidak begitu jelas. Tapi aura yang berada di dalam sendang ini luar biasa. Ini tadi saya sempat merasakan atau beradaptasi dengan energi di sini. Yang awal mulanya tadi perjalanan itu terasa melelahkan, sekarang saya merasa seger banget meskipun masih ada sedikit
capeknya, nafas tengahnya, karena luar biasa. Kita perjalanan kurang lebih sekitar hampir ya 300-an lah, 300 anak tangga adalah. Nah, nanti untuk sedulur wisata mistis YK ini nanti bisa lebih mengetahui ada apa saja yang ada di sini. Mungkin saya akan coba membuktikan dengan berinteraksi, maupun nanti ada juga yang peserta yang uji nyali di sini. Dan kita akan, kalau nanti saya akan bermeditasi sebentar di sini, apakah boleh atau apakah ada yang akan diberikan kepada kami, nanti kita akan wujudkan itu. Baik, tapi secara visual lagi kalau dilihat tadi kan secara aura positif yang memang benar ada di instansi ini, aura positif itu berasal dari siapa saja? Yang jelas aura positif itu, ini kan patilasan dari sebuah kerajaan di Yogyakarta, yaitu Kerajaan Mataram, yang notabene memang Yogyakarta itu terkenal dengan sebuah kerajaannya, makanya dinamakan daerah istimewa Yogyakarta, karena kepala pemerintahnya itu dipimpin langsung oleh Sultan. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan aura positif di sini? Nah, ini merupakan patilasan dari Sultan Agung Haryokusumo. Nah, beliau sempat singgah di sini, sempat istilahnya bermeditasi di sini. Nah, mungkin aura itulah yang membuat tempat ini mempunyai energi yang positif. Ya. Tapi memang di tempat ini tidak seperti alam yang biasanya, itu seperti lebih nyaman untuk melakukan meditasi, dan hawanya pun berbeda gitu dibanding alam-alam yang berbeda gitu. Ya, kenapa kita merasa nyaman, kenapa kita merasa tentrem, adem? Salah satu penyebabnya adalah air. Ya, kita bisa mendengar suara gemericik air, itu rasanya udah di hati kita itu udah nyaman, tentrem. Tapi kalau misalnya di tempat yang bisa dikatakan mistis, di situ tidak ada gemericik air, rasanya tuh agak berbeda dengan yang ada di sini. Dan apalagi ini di tempat terbuka, air juga mengalir terus, itu menciptakan suasana yang tenang gitu. Oke, baik, berarti nanti coba akan kita buktikan, misalnya baik itu nanti dari uji nyali atau sebuah perwujudan gitu ya. Yeah. Baik, para seluruh wisata mistis YK, mungkin akan kita skip siapkan dulu untuk melakukan uji nyali, atau sebentar kita akan melakukan meditasi di tempat ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK.
baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK. Tadi sudah kita lihat di Kirna sudah melakukan meditasi di sendang gunung tersebut pas berdekatan dengan sumber mata airnya. Lalu coba saya akan menanyakan atau kita tanyakan sebenarnya tadi terjadi apa hal yang terjadi ketika beliau melakukan meditasi. Kira-kira gimana tadi waktu melakukan meditasi? Ya, ketika saya melakukan meditasi, saya mencoba untuk komunikasi dengan penghuni sekitar sini. Itu awalnya tenang, terus beliau istilahnya bisa menerima kita. Beliau juga baik hati sama kita. Maksudnya kita sampai di sini rombongan kita tidak diapa-apakan, tidak ada masalah, intinya seperti itu. Nah terus selang lama banyak sekali yang istilahnya itu ayo diundang metu ini ini. Nah, Itu kenapa kalau disuruh keluar seperti itu? ya yang jelas saya tadi kan pertama minta izin, saya dan tim kedatangan ke sini kami tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin mengurusi dan menguak mitos yang ada di sendang gunung ini. Tapi ya mungkin ada beberapa yang iseng ya, mungkin iseng goda, kuat enggak. Tapi saya tetap santai aja, saya tetap ini tetap duduk di situ dan tidak bergeming dari tempat itu. Dan akhirnya ya kita semua diizinkan, beliau menerima kita semua. Dan tadi beliau pesan jika memang bisa dan boleh, itu nanti beliau akan memberikan sebuah mustika gitu. Nah, nanti kita konfirmasi sama Pak Rudin apakah kita boleh untuk mewujudkan itu, apakah tidak. Kalau nanti saya boleh ya kita akan bisa mewujudkan. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, itu sebuah keterangan dari Ki Kirna setelah dia melakukan meditasi tadi. Coba nanti akan kita tanyakan kepada Pak Parudin untuk istilahnya sasmita gaib atau bisikan yang didapatkan oleh Ki Kirna itu nanti ada sebuah perwujudan dari seperti mustika ya. Oke, baik, tetap ikuti terus wisata mistis kita hanya di Wisata Mistis YK. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, ini kita kedatangan tamu lagi atau sedulur kita dari daerah Sleman untuk mengikuti wisata mistis kita. Ini jauh-jauh memang sedulur kita karena memang penasaran dan ingin mengikuti wisata mistis. Kita kenalan dulu sama beliau. Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Ari, Mas Ari gitu ya. Oke, baik Mas Ari ini nanti akan melakukan uji nyali. Nanti akan kita pantau dari jauhan. Di sini beliau akan merasakan nanti apa sebenarnya yang terjadi ketika beliau melakukan uji nyali atau apa yang dirasakan oleh beliau. Nanti akan kita tanyakan setelah waktu untuk uji nyali selesai, atau nanti ada sebuah penampakan yang benar-benar mau wujudkan sosoknya di sekitaran sini. Baik Mas Ari, nanti akan kita tinggal untuk melakukan uji nyali sekitar 15 menit atau 20 menit. Nanti boleh melambaikan tangan terus sama kamera, nanti ada kamera pemantau. Jika memang itu tidak kuat dan ada menampakkan sosok melihat sosok seperti apa, nanti boleh kita ceritakan di akhir untuk setelah uji nyali. Baik, nanti akan saya tinggal sama teman-teman untuk turun ke bawah. Siap ya? siap. Oke, siap. Baik para seluruh wisata mistis YK, kita akan lakukan uji nyali. Jangan kemana-mana,
Tetap ikuti terus wisata kita, wisata mistis YK.
para sedulur, karena memang sudah sekitar beberapa waktu atau sekitar 15 sampai 20 menit sudah berlalu, maka akan kita datangi Mas Ari yang sedang melakukan uji nyali. Kita akan tanyakan apa yang dirasakan ketika waktu melakukan uji nyali. Baik, mari kita datangi dia. Mas Ari, sudah 20 menit atau sekarang lebih kita melakukan uji nyali. Nah, ini saya mau, kalau setelah uji nyali akan, tadi yang saya bilang untuk melakukan pertanyaan atau memberikan apa sih yang sebenarnya yang dirasakan oleh Mas Ari. Tadi apa Mas yang dirasakan waktu uji nyali? Iya, baik. Yang saya rasakan awalnya ya saya merasa takut, merasa cemas gitu. Tapi lama kelamaan justru saya di sini merasa semakin tenang. Semakin tenang. Ya, tapi memang ada kalau saya rasakan ya itu ada beberapa bayangan yang lewat di sebelah kanan. Sekelipitan Seperti itu. Selain itu yang dirasakan, apakah memang melihat ke belakang, kan ada melihat seperti bayangan yang seperti itu tadi? Enggak. Nggak ada. Tadi Ya, cuma nggak ada. waktu Mas Ari duduk itu dia ada sekelipitan lewat sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, itu di awal-awal. Terus ya semakin lama saya rasakan justru semakin tenang gitu. Semakin tenang ya di sini. Iya. Dulu Semakin waktu ayam. berangkat ada kayak seperti rasa takut, tapi ketika beliau memang hadir di sini dan melakukan uji nyali tadi, beliau malah merasa tenang dan lebih ketentraman hatinya lebih tertata. Mungkin itulah sebuah karomah yang memang benar didapat dari tempat ini gitu ya. Baik, terima kasih Mas Ari sudah Mas. melakukan perjalanan wisata mistis pada malam hari ini bersama tim wisata mistis YK. Lain waktu akan kita jumpa lagi. Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan wisata mistis tadi. Baik para seluruh wisata mistis YK dimanapun Anda berada dan rekan-rekan sekalian, setelah melakukan uji nyali, coba akan kita ngobrol bersama Ki Kirna lagi. Apakah nanti akan ada wisata mistis sekitaran Sendang Bengkung ini lagi, atau akan kita akhiri perjalanannya? Tetap ikuti terus dan wisata kita hanya di wisata mistis YK. Mari Mas. Ya. Pak, nyuwun pangestu nggih. Nyuwun izin sekalian. Golek sijine. Golek lagi sijine. Itu. Ya, tolong. Ono meneh wae. Oh iya. Bisa ora? Hah? Dulu kanane. Sing pendek dulu.
Pas. Depan nggak ada apa-apa. Ngomong pakai lampu. Siap. Tak meditasi mulai dulu. Gak apa-apa ya? Ya kan? Ya.
4 posisi tapi jalur betul kemudian tari koloni 2. Ya.
jangan pegel. Yang pegel tangannya sehat. Oke, coba. Cincin. Badannya tuh, berapa? Berapa dulu? Cincin apa? Cincin. Parahannya seperti cukup. Langsung itu. Dan ini Iya. 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 Tuh, itu buang tidurnya Pak Farudin. Dibuang bro. Kayak. Kan Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata Mistis YK. Alhamdulillah tadi setelah kita melakukan meditasi dan mendapat tasmita gaib atau bisikan gaib, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berwisata mistis dan sekaligus melakukan petilasan Sultan Agung. Terdapat sebuah cindera mata yang diberikan dari tempat ini, boleh dilihat. Kita mendapatkan cindera mata berupa cincin batu aki gitu. Dan untuk manfaatnya atau faedahnya, kebermanfaatan ini juga kita tanya dengan Ki Kirna bagaimana penerawangannya beliau terhadap benda ini, atau seperti apa energi yang ada pada batu aki ini. Gimana Ki, kira-kira tadi waktu proses penarikan batu aki ini? ya, yang jelas tadi ketika saya bermeditasi ini muncul sosok laki-laki bersurban putih yang ketika saya konfirmasi kepada Bapak Farudin sebagai juru kunci Sindang Begung ini, beliau bernama Syekh Saridin. Saridin. Ya, Syekh Saridin. Nah, beliau memberikan ya bisa dikatakan jendela mata, bisa diberikan ini sebuah bentuk restu dari beliau untuk tim wisata mistis. Ya jelas untuk penarikan tadi beliau juga bilang ada beberapa syarat yang harus kita ambil, kita sediakan, tetapi karena tempatnya tidak memungkinkan, istilahnya kami menyediakan dengan yang lain. Akhirnya beliau tetap baik hati memberikan sebuah cindera mata atau sebuah mustika. Untuk ya yang jelas satu pesan positif dari kita semua bahwa tidak semua tempat mistis itu beraura negatif, berenergi negatif. Salah satunya adalah Sendang Begung ini, sebuah patilasan yang konon dia dari tempat Sultan Agung untuk bermeditasi, untuk singgah di sini. Terus akhirnya terdapat juga dari
tadi Syekh Saridin, terus banyak dari yang lainnya tokoh-tokoh yang beraura positif, berenergi positif yang mengunjungi tempat ini. Jadi tempat ini meskipun secara duniawinya itu sangat mistis, sangat angker, tapi tidak secara selain duniawinya. Jadi tetaplah berpikir positif, jangan anggap tempat mistis itu suatu tempat yang angker. Ya, oke, itu saja. Satu. Oke, baik. Mungkin wisata mistis kita pada malam hari ini kita selesaikan sampai di sini karena kita sudah juga waktu yang semakin pagi, dan memang Sendang Bekung ini adalah petilasan para ulama-ulama yang memang dulunya berjuang untuk menyiarkan agama Islam dan untuk mencari ridhonya Allah menuju Tuhan yang Maha Esa. Bagaimanapun jalannya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keselamatan dunia dan akhirat selalu didapatkan oleh setiap insan hambanya. Baik, kita akhiri wisata mistis pada malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel-channel kita Wisata Mistis YK, serta share pada teman-teman yang lainnya. Kita akhiri wisata mistis pada hari ini dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.